Halo Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Jaksa Banda Menyapa. Kembali lagi kami menyapa Sobat-Sobat Adiaksa dengan suasana yang baru yang biasanya kita di kantor, sekarang kita ada di luar kantor agar lebih fresh lah. Di kesempatan kali ini kita bersama narasumber yang sangat luar biasa sebagai salah satu pelaku usaha juga di Banda Neira ini. Pak Reza Tuasikal, boleh memperkenalkan Saya diri? Reza, bidang usaha saya di Banda itu diving, scuba diving. Dulu 11 tahun lalu kita mulai dengan diving dan penginapan kecil. Cuman saat ini kita hanya fokus di diving. Terus ada restoran kecil, kedai Paparipi. Ya, iya. Ini tempat ketemu-ketemu yang orang-orang diving atau apa, ketemunya ngobrol-ngobrol di sini kalau malam. Gitu. Nah, kenapa memilih usaha diving dan juga kedai ini? Iya, diving itu Banda dari dulu memang terkenal diving. Dari tahun 80-an, bahkan mungkin sebelumnya ya. Itu misalnya seperti, jadi dia udah terkenal, dari lama tuh terkenal untuk diving. Dirintis oleh Om Des Alwi, salah satu tokoh masyarakat Banda. Beliau juga salah satu pejuang ya di Indonesia. Dirintis oleh Des Alwi sejak tahun 80-an awal. Nah, terus tapi kan waktu itu kan transportasi dan segala macam belum promosinya belum semaju seperti sekarang dan apa namanya sosial media dan lain-lain. Jadi memang sepi, nggak seheboh Bali atau tempat lain. Bahkan dulu yang penemu scuba diving Jacques Cousteau yang orang Prancis itu sudah beberapa kali datang ke Banda karena beliau berteman sama Om Des Alwi. Oh, pernah Jadi di Banda, Pak? udah 2 kali datang ke Banda dengan kapalnya, lupa saya namanya Calypso atau apa, udah datang survei di sini. Jadi memang Banda sejak dulu udah terkenal diving. Nah, pada saat saya masuk itu, dive centernya itu cuma ada satu dan besar. Itu dikelola oleh teman-teman dari Jerman. Mereka join sama Om Des. Terus ada satu lagi, Naira Dive. Oh, Tapi kemudian Naira Dive nggak aktif. Jadi hanya ada Blue Motion namanya. Oh, Ya, Blue Blue Motion. Motion. Nah, karena cuma satu sementara kita lokasinya luas, apa namanya, dive size-nya beragam dan lain-lain. Akhirnya pikir-pikir, ya udah buka diving gitu. Berarti karena memang Banda Neira ini biota lautnya indah dan juga itu menjadi spot diving dan dijadikan kesempatan untuk buka usaha gitu, Pak ya. Sebenarnya awalnya kita nggak terpikir buka usaha diving juga sebenarnya atau hotel. Nggak terpikir. Awalnya ada rumah kosong di pinggir laut sebelah Hotel Maulana. Terus kita sewa. Sewa hanya untuk ya untuk rumah lah, untuk kalau datang sini ada rumah. Tapi tahu-tahu pas 2015 itu ada kapal cepat masuk. Ada pesawat Susi Air masuk. Susi Air, ya. Pikir, wah bagus juga ya, transportasi udah mulai lancar. Mungkin bagus kalau kita bikin usaha gitu. Akhirnya mulailah kita bikin dive center sama hotel kecil itu. Iya. Nah, kalau restoran ini baru belakangan, baru bulan Maret lalu kita buka. Oh, belum lama berarti ya? Baru bulan Maret lalu kita buka. Jadi kalau diving, kalau mau dibilang Banda, apa namanya, luar biasa sebenarnya. Karena di tempat kepulauan yang nggak terlalu besar, jaraknya nggak terlalu besar, tapi ada banyak, mungkin ada 40 kali dive sites di sekitar Kepulauan Banda. Jadi nggak kalah jauh sama Bali gitu, Pak ya? Kalau dari segi kualitasnya, segi keindahannya, atraksi di bawah dan lain-lain, mestinya nggak kalah sama Bali. Nggak kalah. Nggak kalah sama Bali. Kita punya, kalau sekarang yang lagi viral saat ini sejak mungkin 5 tahun lalu itu Hammerhead. Tapi kalau Hiu Martil ya. Iya, Hiu Martil. Kalau di tempat lain mungkin orang lihat 5 ekor, 1 ekor, 3 ekor. Di sini ketika 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, orang bisa lihat ratusan. Oh, banyak sekali. nih. Ya, 10. Jadi sekali turun, kita turun, tunggu di bawah bisa 100 ekor, 200 ekor. Itu yang saat ini jadi daya tarik Banda dan viral di mana-mana. Itu peningkatan wisatawannya juga melonjak drastis gara-gara ini. Gara-gara Hiu Martil itu ya. Schooling Hammerhead. Iya, Luar biasa nih. luar biasa ini. Nah, kira-kira gimana nih, Pak, kondisi pasar dan persaingan usaha di Banda ini? Kita persaingan usaha nggak terlalu ini ya, karena mungkin hanya ada 4. Di sini hanya ada tempat seluas ini, hanya ada 4 dive center. Jadi Blue Motion ada, Naira Dive, ada yang baru di Hotel Maulana, punya Yellow, sama satu lagi tempat kita.
Jadi hanya ada 4 untuk lolos sebesar ini masih terbuka peluang apa namanya jika Banyak mau peluang gitu mengembangkan Pak, ya. masih ada peluang. Hanya 4 dive center. Plus saing kita tuh ya kapal-kapal LOB, kapal-kapal Oh, pinisi yang kapal diving ya kapal yang diving. datang dari Ambon, kapalnya dari Labuan Bajo, dari mana-mana. Pas musimnya September Oktober, semua datang ke Ambon, tamu-tamu naik dari situ dibawa ke bandar. Nah, itu Oh, lumayan banyak, banyak. lumayan. Oh, banyak ternyata. Berarti nggak langsung Iya. dari, nggak lewat sini juga. Ya, mereka dari Ambon Oh, langsung, habis diving di sini, balik lagi Ambon, tamunya pulang. oh Tamunya nggak gitu. turun sini, Nggak turun sih. hanya turun untuk tour sebentar Iya, ya, lihat-lihat terus. benteng, Oh gitu ya. gitu. Iya. Kalau boleh tahu nama dive-nya? Nama dive center kita tuh The Nutmeg Tree, The Nutmeg pohon Tree. pala. Pohon. Oh Iya. iya. Jadi dulu kita namain hotel sama divingnya The Nutmeg Tree Hotel and Dive. Hotel Enda. Sekarang hotelnya udah enggak, jadi The Nutmeg Diving. Tree Dive aja. Oh, dive Iya. aja. Iya. Kan kita melihat kondisi saat ini ya, Pak, dari berbagai macam jenis usaha yang ada di Banda Neira ini, sekiranya usaha apa nih yang saat ini tuh memang lagi naik daun atau lagi rame yang ada yang dijalani di Banda ini? Di Banda memang diving ya atraksi utamanya. Tetap utamanya Terus diving. kemudian wisata sejarah. Jadi kalau mau lihat peluang-peluang di Banda, peluang masih cukup bagus, Iya. masih cukup besar untuk urusan diving. Mm-mm. Kemudian akomodasi. Iya. Itu bisa lihat sekarang misalnya bulan Oktober tuh kita cari tempat udah susah. Dan Iya. setiap Iya. tahun dari beberapa tahun lalu, Oktober, November tuh selalu susah dapat tempat nginap. Iya, betul itu. Masih penuh. Bahkan ada yang sampai tinggal di rumah penduduk, ada yang di Pulau Hata itu sampai camping di pantai gitu, karena nggak ada kamar. Ada kamar Jadi ya. kebutuhan kamarnya masih tinggi. Hanya masalahnya tuh dalam 1 tahun kita musim ramainya tuh mungkin cuma 3 bulan 4 bulan. 34 bulan. Jadi kadang-kadang mikir juga kalau mau investasi hotel misalnya 10 kamar atau apa, iya ramainya cuma Oktober, November, Desember. Iya. Terus sesudahnya Musiman, iya, iya. itu gimana gitu. Iya. Karena sebenarnya kita musim bagusnya tuh bisa akhir tahun tuh kan September, Oktober, November, Desember, tambah 4 bulan. Kalau musim yang berikut, musim bagus ya, yang nggak ombak, transportasi lancar, itu bulan Maret, April, Mei. Mungkin ada Juni. Jadi mungkin bisa sekitar 7 bulan 7 sebenarnya. bulan ya. Cuman yang terkenal, yang dipromosin pemerintah, dipromosin kita tuh setiap tahun hanya ya bulan ini aja. September, Oktober, November, sedikit Desember. Sebelum musim jelek mulai Desember akhir, Iya. Januari, Februari. High seasonnya ini berarti ya. High seasonnya sekarang. Sebenarnya Maret, April, Mei bagus, cuacanya bagus, transportasinya ada, visibility untuk divingnya bagus. Hanya kurang kegiatan yang menarik di sini. Oh gitu. Misalnya November kan selalu ada festival Banda, Festival, bisa iya, bikin festival. acara apa, Iya. kan semuanya ada di 3 bulan terakhir itu. Iya. Sementara bulan yang awal tahun tuh hampir nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kita sedikit masuk ke dalam hukum ya. Kan kejaksaan kan berhubungan dengan hukum gitu ya. Iya. Kalau kita melihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, jadi dikatakan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar hukum mutu barang dan jasa yang berlaku. Nah, karena TNT ini kan dia bergerak juga di bidang F&B Pak ya, food and beverage gitu kan. Nah, melihat kondisi geografik Banda Neira yang jauh di pusat kota, ya Pak, dan terbatas begitu dalam memperoleh bahan baku yang diperlukan. Nah, bagaimana sih TNT ini menjaga mutu makanan dan minuman Ini untuk restorannya ya. Restorannya. Untuk restorannya akhirnya kita ya jaga sendiri karena kan belum ada BPOM atau apa Ya, gitu ya, belum ada sama sekali. Jadi kita pingin usahanya jangka panjang kan. Jadi kita tanggung jawab pribadi aja akhirnya. Bagaimana jaga mutu dan segala macam itu kita cek betul. Misalnya di lemari es tuh apa yang masuk duluan harus keluar duluan gitu, jangan sampai ada yang numpuk kita ambil di depan yang belakang ada yang busuk, konsumennya komplain kan. Jadi untuk sementara ya kita kontrol sendiri gitu. Kita kontrol sendiri keamanannya dan lain-lain. Karyawan kita training bagaimana cek bumbu nasi gorengnya benar atau enggak, minumannya benar atau enggak, masih layak dikonsumsi atau enggak. Jadi untuk saat ini sementara ini bagus. Kalau untuk diving, untuk konsumen untuk diving, ya
dalam industri diving kan betul-betul keselamatan nomor satu nih. Ya. Karena dia paling beresiko kalau ada apa-apa. Tamu tamu sakit atau dagingnya terlalu dalam, kita nggak ada rumah sakit yang bisa support itu. Iya, Konsumen nggak ada, harus masih. kita bawa ke Ambon. Iya Bawa betul. ke Ambon iya kalau selamat. Terus Ya kan? jarak juga ya. Jarak transportasinya kan nggak Transportasi. setiap hari. Iya betul. Ada yang kalau misalnya kena sakit diving tuh dekompresi misalnya kan nggak bisa dibawa pakai pesawat juga. Iya betul. Tapi mau tunggu kapal peli, jadwalnya kapan? Jadwalnya Satu kapan? minggu mungkin cuma 2 kali. Iya Ya, itu. betul. Itu aja berjam-jam Kapal itu ya. cepat 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Karena masalah safety-nya paling penting. Kita tuh betul-betul hati-hati untuk daging itu. Konsumen daging tuh betul-betul kita cek license-nya ada enggak, Iya. jumlah divingnya sudah berapa kali. Jadi kalau kadang-kadang ada tamu dari Jakarta atau dari tempat lain yang datang, kita cek dulu. Udah diving berapa kali? Kapan terakhir diving? Kamu kursusnya di mana? Nah itu kita cek. Harus ketat Kita ya. cek betul. Kalau dia bilang, oh saya baru diving 10 kali, sementara tempat yang kita tuju misalnya agak sedikit untuk advance misalnya. Ya kita akan sarankan, dia harus pakai extra guide untuk temenin dia aja. Dan di sini misalnya satu guide, biasanya untuk 4 orang. Oh gitu. Bertanggung jawab untuk 4 orang nih. Tapi kalau dia misalnya jumlah dagingnya masih sedikit, dan kita lihat, kan ada cek dive ya, Ya. kita datang pertama, besoknya kita cek dive, hanya untuk lihat aja. Mereka pasang alatnya benar nggak, mereka divingnya benar nggak. Nah kalau kita udah lihat gitu, kita bisa bilang, oh maaf kamu nggak bisa ikut ke titik ini. Atau oke kamu bisa ikut tapi harus ada ekstra, berarti kamu harus bayar ekstra untuk 1 orang temenin. Ini cuma buat pastiin bahwa semuanya aman, karena kita sadar tempat kita ini jauh dari mana-mana. Iya. Rumah sakitnya bukan rumah sakit khusus diving, bukan rumah sakit tipe kecamatan lah, Iya. ya kan? Nggak Sedikit di ada- atas puskesmas. nggak punya penanganan khusus Nggak untuk ada. masalah ini. Kalau ada apa-apa yang terjadi di sini merusak semua, merusak Iya. Bang merusak Citra. Nah, jadi kita tuh itu. Jadi kalau pernah ada kejadian tamu datang terus, tapi bukan tamu kita ya, ada tamu dari kapal LOB misalnya datang sakit karena kompresi misalnya dia diving terlalu dalam atau terlalu lama, dia nggak ikut prosedur, itu kita kirim langsung sales report biasa, sales report ke buat ke Ambon, bisa 20 juta, 20 juta. Itu Waduh. kalau orang asing mungkin nggak apa-apa ya, cuman sekian ribu dolar misalnya berapa Iya. ribu dolar, tapi kalau untuk orang lokal kan repot. Repot. Terus kemudian ada yang sakit apa, terus akhirnya kita harus sewa pesawat, kita harus cari pesawat. Jadi dalam pikiran kita tuh udah, kalau ada ini yang terjadi kita harus apa, ini yang terjadi kita harus apa. Itu selalu di tempat diving itu ada nomor telepon dokter, nomor telepon ambulans. Jadi ada apa-apa dari sana ngabarin, oh ada kecelakaan ini misalnya. Terus udah kita langsung telepon ambulans, kita telepon dokter, persiapan apa. Jadi harus hati-hati sekali tentang faktor safety dari Safety. pelanggan. Berarti memang luar biasa nih. Luar biasa nih. Jadi Usaha divingnya TNI punya Pak Reza itu. Nah, Iya. safety-nya ini benar-benar diperhatikan. Iya betul. Dari segi Iya. dari bidang kafenya ini juga dijaga. Iya. Iya. Nggak hanya cuman jual diving, ya udah nggak. Nggak bisa. Kalau Iya ada nggak apa-apa, bisa. Iya. urusan polisi kita. Betul. Jangan Karena salah, iya kan? nyawa juga iya. Iya. Reputasi akhirnya. Reputasi iya. Tapi bisnis jangka panjang, banyak guide, banyak karyawan tergantung di kita, ya harus hati-hati. Iya betul. Iya. Kalau kan memang Pak Reza ini kan memang awalnya itu merintisnya di TNT itu ya Pak. Kan terkenalnya di lingkungan masyarakat itu bergerak di bidang diving. Diving, ya. Kalau Bapak lihat itu bagaimana sih lihat minat wisatawan ini terhadap kegiatan diving di Banda itu, entah Wisatawan wisatawan asing ya. Kita meningkat, setiap tahun meningkat. Dari tahun kemarin, tahun ini aja meningkatnya bisa dibilang double. Oh, Terutama Pak tamu Cina. Jadi kebetulan bulan September atau Oktober saya lupa tuh ada National Day di Cina yang liburnya tuh panjang. iya. Kayak libur sebulan tuh 2 minggu atau sebulan gitu. Misalnya contoh, tadi malam, ini kan baru bulan apa nih, November November. 2025 nih. Iya. Tadi malam saya sudah dapat booking untuk bulan September 2026, itu 15 orang. Wah. Belum juga, baru masih setahun kan. Iya. Setahun, orang sudah mulai booking. Bookingnya. Belum nanti dekat-dekat. Nah, kita tahun ini, kita double sama tahun lalu. Jadi bukan naik cuma 10% atau naik 7 orang atau berapa, tapi double jumlahnya. Dan yang paling banyak sekarang Cina. Cina ya, Ya, dari tahun Cina paling banyak sekarang. Tapi rata-rata dari negara mana sih Pak? Yang Eh, paling sering gitu. Yang paling sering ya Jerman banyak. Kalau Eropa tuh Jerman, Inggris ada, Spanyol, Argentina baru saya ketemu
Yang lucu baru mulai tahun ini tamu dari India, grup dari India. Oh, Baru India. itu di Blue Ocean, India. Dan mereka sudah akan datang untuk tahun depan dan segala macam. Itu pasar yang paling baru tuh India, India ya. Cina sama India. Cuma sama India. Kalau lokal ya hampir paling banyak masih dari Jakarta. Jakarta. Jadi mereka yang datang di Jakarta hampir setiap tahun pasti kembali. Jadi dia datang berulang. Jadi apa namanya, bukan terus nanti 3 tahun lagi, enggak. Jadi setiap tahun tuh datang hanya untuk diving, setiap tahun datang hanya untuk Untuk diving ya memang jadi meningkat pesat, meningkat ya. meningkat pesat. Tahun-tahun depan juga akan jauh lebih Iya. pesat. Cuman kita kembali lagi masalah sebenarnya bisa lebih banyak, hanya masalah transportasinya yang jadi Betul. itu yang terbatas. Iya. Terbatas. Tapi ada Betul. bagusnya juga, nggak terlalu banyak orang yang datang. Iya. Kalau nggak Gitu. cepet rusak. Oh Oh iya. iya. Bayangin aja kalau di lava flow misalnya, satu orang dia matain hanya 10 cm karang gitu, 10 cm. Terus kali 1.000 orang udah 1.000 cm. Kali 10.000 orang udah berapa tuh? Nah kalau transportasinya banyak, kita regulasinya belum ada tentang perlindungan gitu Iya. ya, larangan ini itu, pembatasan. Kalau itu belum ada, cepet rusak dan yang rugi kita juga di sini. Berarti ada efek negatif. Efek negatif. Ada efek negatifnya juga. Banda nih terlalu rapuh, dia terlalu kecil, terlalu rapuh. Jadi betul-betul harus diatur, pemerintah harus betul-betul ikut campur untuk ngatur, bikin regulasi, aturan-aturan seperti apa, sosialisasi, sehingga kita bisa panjang ya, usahanya tuh panjang. Iya betul. Kalau nggak 5 tahun udah sekarang orang Iya. kesini cari tempat baru, Akhirnya. Sumba, Alor, kan Iya tempat betul baru, banyak. Papua ada banyak. Gitu. Nah, kira-kira spot populer apa sih Pak di Banda Neira ini yang sering dikunjungi wisatawan asing gitu? Kalau spot yang untuk 1 juta umat itu Lava Flow. Itu hampir semua orang datang pasti di situ. Lava Oh, itu yang di bawah Gunung Api. Api. Ya, dulu pasir hitam, terus Gunung Api meletus 1988. Di situ tertutup lahar. Terus sejak 1988 itu mulailah tumbuh karang baru. Tapi areanya luas gitu, kayak beberapa hektar kali. Karena dia sampai jauh ke bawah kan. Jadi karang baru tumbuh di situ. Itu spot yang semua orang pasti ada di situ, mau yang divers, mau yang snorkeling atau jalan-jalan pasti di situ. Pasti ke sana Pak. Terus kemudian spot yang hampir semua bagus, hampir semua dari 40-an dive site semuanya bagus. Terus yang berikut yang untuk divers itu ini apa, batu kapal. Batu Dekat Pulau kapal. Bisak. Oh iya. Itu hampir semua divers yang advance itu suka di situ karena banyak ikan besar. Kulit ikan besar di situ, ikan hiu apa, sirip hitam ada di situ, tempatnya bagus gitu dan nggak jauh. Dari sini kan naik boat hanya 10 menit. Terus kemudian Pulau Hata, Pulau Hata. itu hampir semua orang juga pasti pergi ke sana karena pasir putih, Seputih. terus tebing-tebing karang-karangnya bagus, ikan-ikan besarnya juga banyak. Sama yang paling viral itu Pulau Manukang atau Swangi. Oh, pulau yang terjauh itu Pak? Jauh. Ya, pas mau masuk sini itu ya. Dari Ambon pas mau masuk di sebelah kiri itu dari sini kira-kira 1 jam 10 menit lah, 1 jam 15 menit. Itu yang paling jauh tuh. Nah itu spot untuk lihat hammerhead. Oh di situ. Ya di situ. Jadi semua kapal LOB yang masuk pasti parkirnya di situ. Kadang-kadang saking banyaknya di bawah tuh isinya orang. Di kedalaman kan semua orang turun tuh di kedalaman 25-30 di pasir tuh nunggu. Iya. Pernah kita hitung itu sekitar 400 orang nunggu di bawah. Jadi kita anggap aja kapal LOB ini, kapal diving tuh misalnya ada 10 ya. Iya. 10 kali 20 orang. Udah 200. Iya. Belum yang dari kita di sini. Betul. 2 bot. Betul. Pas saat itu tuh mungkin kapal divingnya tuh ada 12 atau 15. Terus dari sini kita penuh. Dari 4 tempat diving semuanya kirim orang itu 2 tahun lalu kayaknya. Itu ada 400 orang di bawah nunggu. Akhirnya hiunya nggak muncul. Takut ya hiunya. Semua di bawah kita lihat bubble. Semua di bawah. Nah, itu yang tempat yang favorit, yang viral sekarang ya Pulau Manukang. Pulau Manukang ya. Iya. Kalau kan orang kan pasti kan pengen banyak yang kesini nih Pak untuk diving. Kalau boleh berkenan berapa sih range harga untuk diving di TNT ya? Harga biasanya kita rata-rata hampir sama. Oh hampir sama ya. Jumlah tamunya, misalnya kalau tamunya misalnya kita ada 5 gitu, kita per dive tuh misalnya untuk 5 orang per orang 1 dive itu 600.000 rata-rata. Oh. Jadi 600.000 itu
3 kali dive per hari. Oh, 3 kali Harus deh. 3 kali dive gitu. Iya. Kalau hanya 2 kali mungkin kita tambah sedikit. Karena Hmm. boatnya kan kita hitung full dulu. Iya. Nah itu 600.000 itu termasuk boat, termasuk guide, termasuk tabung, termasuk makan siang. Oh, termasuk Mas. Iya. Itu terus mereka bikin 3 kali jadi satu orang 1.800.000 gitu Iya. diving. Tapi kalau cuman ada kadang-kadang ada tamu yang cuma pingin 2 orang suami istri yang cuma pingin berdua gitu ya, bisa juga. Kita pakai buat lebih kecil, terus itu mungkin harganya kita charge lebih tinggi, misalnya per diving mungkin 800.000. Wah, itu. Itu Oh, udah termasuk semua, ya termasuk semua. termasuk guide dan lain-lain. Fasilitasnya dari disediakan semua. Dan disediakan dari kita. Kadang mereka bawa alat, kadang juga enggak. Oh, Kadang gitu. cuma bawa masker aja sama Iya. fin. Nah untuk sewa alat hampir sama juga di tempat kita sama tempat lain itu. Misalnya BCB sama regulator yang untuk bernafas itu per hari ya itu 300.000. Oh, gitu. Ada yang 250 tergantung. Ada yang Tergantung. alatnya lebih baru dia Iya. sedikit lebih mahal. Tapi kira-kira Iya, iya. Harganya sekitar ya, segitu per ya. hari, Per bukan hari. per dive. Oh, per hari berarti. Iya, per Oh. hari. Harganya cukup terjangkau juga Pak ya. Kalau saya pikir cukup terjangkau. Mungkin lebih murah dari beberapa tempat lain. Tapi di sini kira-kira begitu lah. TNT paling murah gitu Pak ya. Nggak juga. Kita hampir sama. Hampir Kadang-kadang sama. naikin. Kalau saya nggak suka orangnya naikin aja. Oh. Nah, untuk wisatawan nih Pak yang belum berani menyelam atau belum mahir berenang, apa sih yang ditawarkan oleh TNT Ya. ya kan untuk wisatawan yang macam seperti itu, Ya. yang ingin menikmati juga wisata alam di bawah laut Banda? Jadi ada di dive center tuh ada satu program namanya Try Scuba. Jadi Try Scuba itu untuk orang yang sama sekali belum pernah diving. Jadi ada yang juga nggak bisa berenang. Itu kita namanya Try Scuba. Itu mungkin beberapa jam. Jadi kita akan tamunya datang, dia ukur alat, pengenalan alat-alat, terus kita ajarin basic-basic untuk diving. Terus setelah itu kita bawa ke misalnya ke lava flow. Kita bawa ke lava flow yang air sepinggang gitulah, sepinggang, terus mereka coba alat, mereka nunduk di bawah coba bernafas di dalam air. Nah, dia akan didampingi satu orang instructor atau dive master. Dipegangin tangannya. Oh, Jadi, dipegangin. mereka terus Tapi tuh. tetap nyelam Pak. Tetap nyelam. Jadi kita duduk dulu di bawah jongkok gitu, terus sesudah itu rebahan di bawah, kan airnya paling cuma 1 meter gitu kan. Iya. Jadi biar mereka nggak kaget gitu. Ternyata sesudah mereka bisa bernafas, sudah mereka oke, kita ajarin bagaimana bernafas yang betul. Sesudah baru kita bawa turun mungkin 3 meter, 5 meter, mungkin maksimal saya nggak tahu kalau di aturannya mungkin 10 meter kali ya maksimum. Didampingi oleh satu orang yang instruktur atau dive master. Jadi nanti dia di bawah, terus dibawa ke dalam, dipegangin tangannya. Oh, Kalau dia agak panik ya, Panik. udah naik naik sama-sama. lagi. Oh. Atau terus, atau ke darat lagi. Dipegangin mungkin sekitar 15 menit, 20 menit. Udah, selesai, foto-foto di bawah, lepas tangannya dikit, foto, pegang lagi, udah naik. Oh, Itu gitu. biayanya Iya, di kita 1.200.000 untuk Try Scuba. Terus Itu udah termasuk boat, termasuk bayar instruktur tadi, termasuk tabung dan alat. Gitu. Kalau untuk kejaksaan sama nggak Pak harganya? Nggak boleh lebih mahal ya. Itu berapa lama tadi itu Pak kalau yang baru belajar Total itu? sama teori di darat mungkin setengah jam kali ya. Setengah jam. Atau biasanya sambil pakai boat ke lava flow misalnya, sambil pakai boat kita teori, sambil di sana teori pasang alat mungkin total 2 jam kali. 2 ya, jam sama 2 jam. sama Iya. praktek dalam Terus itu. duduk minum kopi gitu, Iya. itu baru pulang. Oh, 2 jam berarti ya. Ya, 2 jam. berarti memang apa namanya? Kalau yang ingin menikmati nggak ada apa ya, nggak ada halangan ya. Kita Nggak ada, bisa boleh siap-siap aja. membantu gitu Boleh ya. aja, siap Iya. aja. Terus kan tadi kan kita sering bahas snorkeling, scuba sama diving itu ya Pak. Kalau boleh tahu kan di luar sana kan banyak teman-teman yang belum tahu perbedaannya atau ini scuba itu apa sih, diving itu apa sih, snorkeling itu apa sih? Scuba diving sama tuh. tetap Oh, diving ya. Nah, scuba tuh tabungnya, tabung Oh, scuba. tabung scuba. Ya. Diving ya menyelam. Jadi menyelam dengan menggunakan tabung. Oh, gitu. Harus dengan menggunakan tabung. Snorkeling itu berenang atau menyelam tanpa menggunakan tabung. Oh, Itu sama seperti apa namanya, ada apa lagi, free diving ya. free diving. Free diving juga itu turun ke kedalaman tertentu tanpa menggunakan tabung Tabung. untuk ke udara. Itu yang udah kalau yang free diving mungkin yang udah expert mungkin ya tanpa enggak juga ya. Bisa belajar juga. Belajar juga. Bisa belajar. Di Kejaksaan belum ada yang diving kayak.
Kalian tuh tinggal di Belum ada ya. Belum tinggal ada. di Bandar. Iya. Khusus. Iya siap. Nah, tentang kursus. Kursus ya bro. Kita juga ada kursus di Blue Motion ada, di kita ada, di Nyelo ada yang jualan. Jadi kursus tuh perlu waktu sekitar mungkin 4 hari. 4 hari. 4 hari. Itu setiap hari 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi mulai dari teori dulu, terus di kedalaman misalnya 2 meter, terus sesudah itu di bawah maksimum mungkin sekitar 20 meter. 20 Ya. meter ya. Terus ada ujiannya, Iya. ada ujiannya online, gitu-gitu. Udah selesai mungkin dapat 4 kali atau 5 kali diving. Sesudah itu kalian dapat license. Oh, bisa iya. pergi diving kemana-mana. Mau pergi kembali kan orang akan tanya udah ada license belum? Iya. Kalau belum ada kan harganya lebih tinggi, mungkin dihitung dry scuba. Kalau udah Oh. ada license kan, saya udah ada license walaupun masih hanya misalnya 10 kali diving nggak apa-apa. Aku udah bisa diving di mana-mana. Bikin license. Biayanya mungkin sekitar kursus sama termasuk semuanya itu mungkin sekitar 6 juta. 6 juta. Oh, terjangkau itu Iya. untuk Iya. apalagi itu untuk kedepannya Pasti kan. Iya. terjangkau. Iya. Wah. Enggak. Kira-kira nih Pak, berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup nih Pak, nomor 32 tahun 2009, pasal 3. Nah, di situ disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan salah satunya melestarikan keaslian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Iya. Nah, menurut Pak Reza nih, apakah usaha diving yang ada di Banda ini, terkhususnya yang dijalani oleh TNT, turut berperan dalam konservasi laut? Iya, kita mau sama nggak mau harus konservasi. Bisnis kita di situ. Kita nggak mungkin jual tempat yang rusak. Iya. Jadi ya kita harus dulu ada ketika kita diving di lampu merah gitu ya. Ada satu pohon di bawah karang gitu. Terus ada yang ada mutiaranya nih, tiram. Oh, tiram ya. Iya. Terus ada yang bilang, kita ambil satu tiramnya. Siapa tahu ada mutiaranya di dalam. Terus saya bilang, nggak usah, jangan ambil. Kenapa jangan ambil? Orang banyak yang diving belum pernah lihat tiram mutiara. Iya. Kalau kita ambil paling harganya juga 200.000. Iya, ya betul, kan? betul. Tapi kalau kita biarin di situ, setiap saat kita turun, Lihat bayar itu, kita iya. buat lihat itu tuh. Betul. Jadi semakin dia dijaga, semakin dapat duit banyak kita. Jadi akhirnya baru mulai ngerti gitu. Jadi ya kita harus otomatis kita harus jaga karena kita lihat karang bagus. Karang bagus, betul. Gitu. Jadi selalu di guide-guide juga semuanya udah ada standar ya. Tamu misalnya yang belum terlalu mahir, kita nggak bawa di tempat yang karang-karangnya itu rapat. Karena takut mereka ketika nendang-nendang. Oh iya. Itu kena karang. Patah itu jadi yang patah karangnya. Kita harus karang 1 cm kan sekian puluh tahun baru dia. Iya. Nah, biasa kita bawa agak jauh sehingga dia finnya nggak kena karang. Tapi kalau udah canggih-canggih kan biar dia 1 cm di atas karang nggak santai aja. Iya. Kalau yang baru-baru kan masih begini. Iya, Jadi, panik nanti malah. itu ya contoh kecil yang bagaimana kita juga harus jaga lingkungan ya. Dan itu memang perlu waktu. Kadang kan orang nggak terlalu pikir itu, tapi ya pelan-pelan. Kita udah 10 tahun, 11 tahun. Semua orang mudah-mudahan udah ngerti gitu. Kalau lingkungannya terjaga, semuanya terjaga, kalian dapat pekerjaan, dapat gaji, dapat segala macam ya terjaga. Iya, betul. Sudah. Mau dirusakin, ayo rusak rame-rame itu siapa? Terus apa ya, ini sumber penghasilan. Iya, terus kalau boleh tahu kan dari pemerintah tuh ada dukungan nggak untuk pelaku usaha diving ini? Gimana bilangnya ya? Ya dukung Khususnya pemerintah Kecamatan Banda lah. Kecamatan ya kita nggak terlalu ya yang pasti dukung secara keseluruhan kalau pemerintah ya. Dukung secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan nggak terlalu. Sebenarnya kita di Banten nggak terlalu diperhatiin juga kalau mau dibilang dari pemerintah. Jadi semuanya jalan sendiri gitu. Jalan sendiri. Jadi jalan sendiri. Promosi sendiri juga. Promosi lewat sendiri. Sosial Saya ikut media. pameran di luar negeri juga ikut sendiri, biaya sendiri. Jadi dulu setiap tahun kan ada misalnya pameran di Jerman, Singapura, Malaysia, Jakarta. Saya lihat pemerintah kabupaten nggak pernah bantu kita promosi atau ikut kegiatan sama sekali nggak pernah Pak? Mungkin 1 kali itu pun mereka bantu yang salah gitu, bantunya gitu. Jadi biasa kita sendiri, inisiatif sendiri. Jadi misalnya ke Malaysia, ya udah kita kontak ke Kementerian Pariwisata karena mereka yang sediain stand. Iya. Biasanya mereka yang sediain, kita nanggung tiket,
makan biaya hotel dan perjalanan sendiri. gitu. Jadi mereka kita daftar dulu tuh. Iya. Jadi dibagi misalnya ada 30 perusahaan. Biasa dari Banda tuh kita biasa ikut, terus Naira Dive juga Iya, pernah betul. ikut. Kita isi, kita yang jualan sendiri tuh. Eh, belum. Kalau pemerintah provinsi atau kabupaten belum ada. Belum ya. Kalau dari kecamatan sih sangat support. Oh, dari Pak, kecamatan support Ibu Camat sekarang mungkin belum terlalu lama ya, tapi camat yang sebelum sangat support Pak Kadir ya. Eh, Pak Reza ini kan udah duluan terjun sebagai pelaku usaha nih di Banda Neira. Nah, kira-kira apa sih Pak yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh investor luar di sana yang ingin membangun usaha di Banda Neira, dan juga kira-kira izinnya di Banda Neira ini untuk buka usaha itu sulit nggak Pak? Izin tuh belum terlalu ini ya. Kita semua izin kan harusnya ke kabupaten kan. Iya. Iya. Itu di sini nggak terlalu. Nggak terlalu. Jadi sebenarnya kita izin PT, izin nomor induk berusaha ya. Iya. Yang online tuh itu nggak terlalu berinteraksi dengan pemerintah. Pemerintah kabupaten kan kejauhan. Kita masuk ngurus ini itu harus Iya, memasuki gitu. Tapi kalau untuk izin sih nggak terlalu masalah kalau untuk itu. Nggak terlalu ribet gitu Pak ya? Nggak terlalu ribet. Kalau mau masuk di Banda bisa juga. Kalau investor ya mungkin silakan aja ya. Yang penting dia juga perhatiin budaya, karakteristik masyarakat, apa namanya penghargaan pada orang-orang setempat, terus kemudian melibatkan orang lokal. Jangan semua dimasuk terus bawa rombongan dari luar Iya. gitu. Kita kalau kadang-kadang orang bilang ya kita SDM-nya masih kurang, ya udah kalau mau sebelum datang setahun sebelum bikin pelatihan Pelatihan dulu. sehingga kita SDM-nya siap. Iya. Jangan udah datang bawa rombongan terus bilang ya karena nggak ada SDM gitu. Ini kan malah Tapi malah mematikan Iya, rezeki. kita harus pikir itu sebelum masuk harus dibikin pelatihan. Iya. Mau bisnis hotel di sini masuk silakan aja, bisnisnya nggak dilarang. Indonesia kan boleh-boleh aja. Iya. Tapi sebelum mereka masuk ya bikin dulu pelatihan. Mereka perlu tenaga A B C D, ya udah bikin pelatihan dulu setahun sebelum. Hotelnya dibangun masih pelatihan terus, Iya. masih pelatihan terus. Hotelnya jadi udah pakai tenaga lokal. Betul. Kan sebenarnya gampang aja. Iya. Yang penting ada keinginan. Iya. Tapi izin saya pikir nggak susah. Nggak susah ya, Nggak Pak? susah. Ya, terus mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Reza, ini harapan untuk pelaku usaha-usaha yang seperti Pak Reza ini itu bagaimana sih biar tetap bertahan, atau mungkin nanti ada inovasi yang lainnya itu Tetap eksis. biar tetap eksis gitu. Dari kita ya bikin aja yang paling baik, yang terbaik itu adalah the best, itu aja tuh. Kalau untuk promosinya gimana Pak? Promosi Melalui sosial media sekarang Pak? relatif gampang. Sekarang tuh yang penting kita bikin bagus, orang kasih review satu aja di Google, Iya. udah bantu banget, nggak kayak dulu kan. Iya, Kayak betul. dulu, sekarang orang nyari saya tuh cuma ketik nama, terus dia lihat review. Iya. Jadi kita udah harus bikin betul-betul bagus biar reviewnya bagus. Dan itu otomatis dia promosi sendiri udah. Saya juga nggak bikin promosi via Instagram malah foto-foto selfie di benteng lucu-lucu gitu. Ada gampang lah diving lah, kita nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi yang diving itu biasanya lewat review Google aja. Iya. Jaga kualitas gitu ya. Iya, yang penting kita jaga kualitas kita bagus, tamu nggak komplain, Iya. tamu puas gitu, kita kasih apa yang lebih dari yang diharapkan gitu, otomatis Google review-nya kan bagus tuh. Iya, betul. Semua orang sebelum datang ke satu tempat pasti sekarang udah normal tuh lihat di Google review. Iya, Kita iya. nggak terlalu Capek-capek buat promosi iya. gitu ya. Mungkin dari mungkin perlu juga Iya, ya, tapi kita lihat kapasitas kita juga. Kita misalnya hanya maksimal bisa bawa orang dari cuma 10 gitu. Kalau kita bikin sampai gara-gara promosi yang luar biasa, tamunya datang 100, pusing gitu. Jadi lebih baik Iya. tetap aja. Tetap aja, Sanggupnya aja. sanggupnya aja. Saat ini mungkin belum terlalu pikir promosi yang heboh gitu. Iya. Mungkin nanti pasti perlu juga ya. Ketika semua sudah siap, mungkin dari fasilitas semua sudah hotel siap, semua ya. Kapal kita promosi, kapalnya nggak ada. Iya, betul. Masih gila-gilaan. Transport cuma satu kali seminggu. Satu kali seminggu, iya. Itu pun kapalnya AC-nya nggak jalan. Ih. Kan AC-nya nggak jalan. Isi penuh di bawah. Jadi terus kita mau pakai kapal pel nih susah. Susah. Lama juga perjalanannya. Perjalanannya lama dan kelas ekonominya kan Iya. kayak gitu ya, Iya, kapal iya. umum. Pesawat cuman 1 minggu sekali hanya 94 itu. Iya. Terus kalau kita mau promosi gimana? Sulit juga Pak. Susah. Susah. Iya. Kecuali
fasilitas transportasi diperbaiki, ditambah frekuensi penerbangan ditambah, kapal cepat jadi seminggu 2 kali, Iya, itu enak. enak betul. Kita mau promosi juga aman Masih aman, iya. Yang repot tuh promosi orang udah sampai di sana kapalnya nggak jalan Nggak atau ada. apa, Iya. waduh habis Apa? komplain. Oh, benar. Memang dari pemerintah juga harus siap gitu Pak. Iya, iya. Ini pemerintah baru mulai berpikir tentang Banda, baru aja. Jadi belum terlalu lama. Padahal harusnya udah dari dulu. Tapi ya dimaklumi. Lebih baik terlambat daripada tidak. Sebagai pertanyaan penutup nih Pak, apa harapan kira-kira untuk cabang kejaksaan negeri Ambon Banda Neira? Yang pertama kalian belajar dulu diving. Oh, dari dulu. Ini kan mereka berapa 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Udah 2 Udah tahun. bisa dari master itu. Iya. Terus nanti kan tinggal pindah ke Bali, pindah ke Manado, pindah Iya. ke mana itu udah. Itu aja dulu. Iya. Kalau rugi kalau nggak ini ya, Pak. Ini kemana diving. Di sini dan relatif kan tingkat kriminalitas itu kan rendah ya. Iya. Iya, benar. Iya kan? Jadi bisa diisi waktunya yang tugas-tugas dari luar nih bisa diisi waktu dan beberapa hal. Iya. Kalau urusan hukum kan udah paham semua tuh udah nggak terlalu sibuk-sibuk ya. Iya. Mungkin persiapan untuk sekolah lagi, diving, Iya. pindah kemana udah. Iya. Kalau ditanya pingin apa buat kejaksaan ya diving aja dulu. Ya, di sini habis podcast ini kayaknya kita diving dulu. Tuh, iya coba diving ya. KPBN. Enggak. Enggak, itu pakai pribadi. Iya, itu. Iya. Cukup banyak nih guys Iya. kita bahas mulai dari persaingan usaha, Persaingan usaha terus usaha diving, teknisnya diving. iya sampai Dan memang Banda Neira ini kan biota lautnya itu indah, Iya. sangat indah. Nah itu dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang ada di Banda Neira. iya. Nah buat teman-teman sobat ADX di mana-mana berada, mungkin ada berniat mau melakukan diving atau ke Banda Neira, hubungi Pak Reza. Diving di namanya itu TNT. TNT, Nutmeg. The Nutmeg Tree. Dan mudah-mudahan kalau 6 bulan lagi ini udah jadi guide. Oh. Jadi guide dive. Jadi Adiaksa di guide sama Adiaksa juga. Iya. Wah, Terima kasih. Ya. sangat luar biasa ini narasumber yang saat ini kita ada di sini tuh sangat luar biasa. Kita jadi lebih tahu tentang Banda tentunya dengan dive-nya wisata laut yang ada di Banda Neira ini. Mungkin seperti itu Pak Reza. Terima kasih. Masih banyak. Atas Ya, waktunya. Iya. terima kasih juga. Ya, terima kasih Sobat Adiaksa. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.